bersama dengan kami, dan kau sedang menikmati pujian penyembahan yang sudah dinaikkan di hadapan-Mu. Biarlah pujian penyembahan ini Tuhan membawa kami semakin lebih mengasihi dan mencintai Tuhan, dan semakin menyadari kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, di tengah-tengah kehidupan kami, bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau selalu ada dan hadir di dalam hidup kami. Dalam pujian dan penyembahan ini kami terus membangun roh kami untuk semakin peka akan kehadiran-Mu, akan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sehingga ketika kami boleh melihat masa depan kami melihat ada Tuhan di sana yang sedang meredam masa depan kami. Kami sedang melihat Tuhan yang sedang menunggu dan menantikan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada-Mu buat pagi hari yang indah ini, di mana pada kesempatan ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Berkati dan urapi kami semua. Berkati hamba-Mu sehingga boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati dan pikiran-Mu dengan sederhana, sehingga setiap kami mendengar kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam dan demi nama kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya. Puji Tuhan. Kita dalam bulan ini atau sudah hampir 3 minggu berturut-turut kita bicara tentang fokus. Fokus itu apa? Ya, fokus adalah di mana saudara dan saya konsentrasi terhadap objek yang kita tuju. Kita memberi perhatian kita, ya, kepada objek itu, dan tentunya kita yang fokus kepada sesuatu atau kepada objek yang sedang kita lihat. Kita tidak akan membiarkan atau mengizinkan apapun yang akan menghalangi kita untuk tetap terus dapat melihat objek yang ada di depan kita. Ada men? Nah, saudara kita terkasih, 2 minggu ini kita sudah melihat beberapa contoh. Yang pertama adalah siapa? Sakeus. Di mana Sakeus dia fokus untuk apa, saudara? Untuk ingin berjumpa, atau setidak-tidaknya dia ingin melihat bagaimana sih Yesus itu. Sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena kerinduannya untuk ingin berjumpa, bertemu dengan Tuhan itu, saudara yang terkasih, kekurangannya, kelemahannya itu bukan menjadi penghalang bagi dia untuk datang ingin berjumpa dengan Tuhan. Amen. Saya percaya orang yang fokus sekali lagi tidak akan mengizinkan, tidak akan pernah membiarkan, ya, apapun yang dapat menghalangi dia untuk dia tetap bisa melihat atau fokus konsentrasi terhadap apa yang ada di depannya. Contoh yang kedua adalah minggu kemarin, itu tentang siapa? Tentang Petrus yang gagal fokus dalam terkasih. Dia gagal fokus. Oleh karena apa? Oleh karena dia, saudara, memalingkan fokusnya dari Tuhan, oleh karena situasi dan kondisi yang ada di sekitar di sekelilingnya. Yang awalnya dia bisa berjalan di atas apa? Di atas air. Berjalan di atas air. Tapi karena situasi kondisi yang ada di sekitar di sekeliling dia, apa yang terjadi? Dia mulai tenggelam. Nah, pagi hari ini kita akan melihat, ya, cerita yang lain yang terambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Kita buka.
Markus pasal 5 dimulai ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Kita akan baca bersaut-sautan. Saya membaca ayat yang ke-25, seluruh jemaat membaca ayat yang ke-26, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-34. Siap? Kita mulai pembacaannya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal jamah saja jubahnya, apakah akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, cerita ini memberitahukan kepada kita, fokus itu menghasilkan mujizat. Fokus itu akan membawa saudara dan saya mengalami banyak hal yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Ayat 25, 26 menceritakan tentang keadaan perempuan ini. Jelas dikatakan di sana saudaraku bahwa wanita ini mengalami penderitaan oleh karena penyakitnya. Berapa lama? 12 tahun. 12 tahun. Dan selama 12 tahun di saudara terkasih, wanita ini telah berusaha untuk mengobati penyakitnya. Karena kalau kita baca 25-26 dikatakan di sana, dia sudah pergi dan mencari berbagai macam tabib untuk menyembuhkan penyakitnya. Tetapi saudara yang terkasih, keadaannya bukan semakin baik, tapi justru semakin memburuk. Dia bukan hanya menderita secara fisik. Dulunya mungkin dia adalah wanita yang cantik, yang sehat, tetapi oleh karena penyakitnya saudara terkasih dalam Tuhan, dia jadi kelihatan lebih tua dari usianya. Istilah sekarang bilang apa? Boros apa namanya? Muka boros. Ya, mukanya kelihatan usia 60, pan umurnya masih 40. Kenapa saudara yang terkasih dalam Tuhan? Oleh karena penderitaan yang dia alami. Kenapa saudara yang terkasih? Karena jelas firman Tuhan dalam Imamat berkata bahwa setiap pria maupun wanita, jika ada cairan atau lelehan yang keluar dari dirinya, maka orang itu dianggap najis. Dan karena dia dianggap najis, maka wanita ini atau siapapun yang melakukan lelehan dari tubuhnya
dia harus diasingkan. Sebab apapun yang disentuh oleh orang yang dianggap najis ini akan menjadi najis. Oleh karena itu orang yang seperti ini harus diasingkan. Dari apa? Dari kerabatnya, diasingkan dari lingkungannya. Dan saudara bayangkan, orang yang mengalami biasanya orang yang sakit, itu butuh apa? Butuh apa saudara? Nggak pernah sakit ya? Perhatian. Apa? Iya, butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh ada orang-orang yang dicintai, orang-orang yang mencintai ada di sekitarnya. Walaupun mungkin tidak banyak ngomong, tapi ketika kita melihat ada orang-orang yang mengasihi, mencintai kita, orang-orang yang kita kasih dan kita cintai ada di dekat kita, saudara terkasih, itu memberikan apa? Memberikan penghiburan buat dia, memberikan semangat buat dia, setidak-tidaknya menghadapi penyakit atau penderitaan oleh karena penyakit yang sedang dialami. Tapi wanita ini tidak sama sekali. Karena apa? Karena dia dianggap adalah orang yang najis. Selama 12 tahun dia berusaha, tapi keadaannya bukan semakin membaik, tapi justru malah semakin memburuk. Tapi saudara perhatikan ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27 menceritakan demikian. Wanita ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Wanita ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Perhatikan di sini saudara terkasih. Garis bawahi kata dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Si wanita ini sebelum dia mendengar berita tentang Tuhan Yesus, dia fokus kepada siapa? Dia fokus kepada dirinya. Dia fokus kepada masalahnya, sakitnya, dan penderitaannya. Saudaraku, saya mau katakan begini, kalau saudara fokus kepada diri, maka hasilnya saudara akan terkasih. Engkau akan semakin putus asa, engkau merasa semakin sendirian dan kesepian. Dan wanita ini mengalami hal tersebut. Semakin dia fokus kepada dirinya, bukan semakin baik, tapi semakin memburuk. Semakin fokus kepada dirinya, saudara terkasih, dia semakin merasa kesepian. Dia merasa lelah. Bahkan dia merasa putus asa. Tapi sejak dia mendengar berita tentang Yesus, perhatikan di sini saudara terkasih dalam Tuhan. Wanita ini mengalihkan fokusnya bukan lagi kepada keadaan dirinya, bukan lagi kepada kekurangan dan kelemahannya, bukan lagi kepada penderitaannya, tapi dia mulai mengalihkan fokusnya kepada siapa? Dia mulai mengalihkan fokusnya kepada Tuhan Yesus. Ketika dia mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus, berita apa yang mungkin dia dengar tentang Yesus? Sehingga sampai wanita ini berani dan mau keluar dari tempat persembunyiannya. Berita apa yang dengar saudara terkasih? Saya percaya bukan berita yang menakutkan, tapi yang didengar berita adalah berita yang mendatangkan pengharapan, tekad dan keberanian untuk melangkah menjamah Tuhan Yesus.
Dia mendengar berita tentang Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah pribadi atau orang yang diurapi oleh Tuhan. Ada roh Tuhan di dalam pribadi ini. Bukti bahwa ada roh Tuhan di dalam pribadi yang bernama Yesus, saudara yang terkasih. Dia mendengar berita bahwa banyak orang yang dipulihkan, banyak orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan yang tahir, yang penyakit kusta itu menjadi tahir ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bahkan dia mendengar banyak orang yang sakit, yang lumpuh berdiri dan berjalan, yang mati bangkit, saudara yang terkasih. Dia mendengar banyak berita tentang Tuhan Yesus, bahwa Yesus, saudara yang terkasih, tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Dia teman, dia sahabat bagi orang-orang berdosa, bagi orang-orang yang terpinggirkan. Dia bersahabat dengan orang-orang miskin, saudara yang terkasih. Dia mendengar berita Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah pribadi yang suka menerima, tapi bukan menolak. Dia pribadi yang suka menolong orang. Dia mendengar berita itu, saudaraku. Sejak dia mendengar berita itu, saudaraku terkasih, dia mengalihkan fokusnya bukan lagi kepada dirinya, bukan lagi kepada keadaannya, tapi dia mulai membangun fokusnya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Dan hasilnya memberikan dia sebuah pengharapan, memberikan dia tekad dan keberanian untuk melangkah, menjawab, mendatangi, dan menghampiri Tuhan Yesus. Saudara lihat di sini, perbedaan dari orang yang fokus kepada dirinya dengan orang yang fokus kepada Tuhan. Saya ulangi, dari cerita ini saudara kita dapat melihat perbedaan antara orang yang fokus kepada dirinya, pada kelemahan, kekurangannya, kepada keadaannya. Mungkin seperti wanita ini, saudara terkasih, yang mengalami penderitaan selama 12 tahun. Apakah saudara ada di sini yang sakit selama 12 tahun bersungguh-sungguh? Apakah ada di antara kita yang sedang punya masalah, persoalan dan kesulitan? Ada kabar baik buat kita. Jangan fokus kepada keadaan. Belajar fokus kepada Tuhan. Yang terjadi ketika kita fokus kepada diri kita, maka yang dihasilkan adalah saudara yang terkasih, saudara menjadi lemah, saudara jadi merasa lelah, saudara merasa sendirian, saudara merasa kesepian, dan bahkan mungkin saudara dan saya bisa menjadi putus asa karena ketakutan. Saudara terkasih dengan Tuhan, apa yang kau alami hari ini, yang bisa saja, mungkin saja itu menimbulkan rasa takut dalam hidup. Ada kabar baik buat saudara dan saya. Alihkan fokus bukan kepada sesuatu itu, tapi alihkanlah fokus kepada siapa? Kepada Yesus, pribadi yang mengasihi dan mencintai engkau. Amen. Ada di dalam roh kami sahabat jemaat Philadelphia. Saya diundang dan masuk ke situ. Orang ini tidak punya keyakinan tentang keselamatan kekal. Kenapa saudara? Orang ini merasa seperti itu? Atau berapa banyak saudara dan saya merasa bahwa dirimu penuh kekurangan dan kelemahan, dan saudara merasa saudara tidak layak untuk berjumpa dengan Tuhan? Sehingga saudara berpikir, apakah Tuhan mau terima saya? Atau mungkin saudara bisa berpikir, apakah Tuhan dengarkan doa saya? Atau mungkin saudara berpikir, apakah Tuhan mau berkati saya? Karena apa saudara? Karena saudara sedang lagi fokus kepada diri. Ayo sekarang berubah
Fokus bukan lagi kepada dirimu, bukan lagi kepada kekurangan dan kelemahanmu, tapi kepada siapa? Kepada pribadi yang mau menerima engkau, memulihkan engkau, mengasihimu, dan juga memberkati saudara. Dan saya bilang kepada orang ini, berhenti bro, jangan lihat diri dengan segala kekurangan dan kelemahan, tapi lihat pribadi Yesus yang saat ini ada di depan engkau, sedang membuka tangannya. Dia sedang berkata kepada, mari datang kepadaku, anakku Oscar, aku akan memberikan kelegaan. Jangan lihat keadaan dirimu, situasi, kelemahan, kekuranganmu, tapi lihat ada pribadi yang saat ini sedang berdiri di hadapan, yang merentangkan kedua tangannya, dan dia bilang gini, mari datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Ketika dia mari datang kepadaku, Tuhan mau mengundang saudara, itu saudara datang melihat dia. Haleluya. Amin. Perhatikan saudara yang terkasih, apa hasil dari orang yang fokus kepada Tuhan? Hasilnya adalah dia memberikan sebuah pengharapan yang baru buat kita. Dia memberikan kekuatan kepada saudara. Dia memberikan keberanian buat saudara untuk saudara melangkah. Untuk saudara melangkah. Datang menghampiri Tuhan. Datang melangkah untuk maju ke depan, meraih semua janji yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Amin. Nah, saudara yang terkasih, perhatikan ayat selanjutnya. Kenapa bisa berbeda? Markus pasal 5. Tadi dia bilang, saudara, setelah dia mendengar berita-berita tentang Yesus, saya percaya ketika dengar berita-berita tentang Yesus, ada pengharapan, ada iman. Ada pengharapan, ada iman. Yang dimana dia beriman dan percaya bahwa Yesus seperti pribadi yang sudah saya sebutkan tadi. Dan dia bilang begini, dia datang dan melangkah dan menjamah, ingin menjamah jubah Tuhan Yesus. Dia bilang begini, sebab katanya, asal menjamah saja jubahnya aku angkat. Yes. Kenapa dia mau melangkah? Kenapa dia mau datang menghampiri Tuhan Yesus? Saudara gampang di dalam situasi kondisi seperti wanita ini mudah dan gampang kan? Tidak mudah. Tidak ada orang yang memperhatikan dia, bahkan justru kalau orang tahu bahwa dia orang najis, mereka mau tolong. Dia orang ini mau berikan kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus? Tidak mungkin, saudara terkasih. Jadi ini bukan mudah dan gampang. Ketika dia melangkah, ingin mendatangi dan menghampiri Tuhan Yesus, saudara terkasih. Ini tidak mudah dan tidak gampang. Tapi setelah saya mengatakan kepada saudara, orang yang beriman, orang yang percaya, dan orang yang punya pengharapan kepada Tuhan, yang fokus kepada Tuhan, saya mau katakan dia akan memiliki keberanian untuk melangkah, mendampiri dan mendekati Tuhan. Saya bilang kalau ada orang bilang gini, aku percaya, tapi dia nggak berbuat apa-apa, dia bukan percaya. Karena bukti kau percaya, engkau melakukan apa yang kau percaya. Benar-benar. Ya. Karena firman Tuhan bilang begini dalam kitab, di dalam Yakobus pasal yang kedua, iman tanpa perbuatan itu mati. Iman tanpa perbuatan mati, saudara terkasih, sia-sia, kosong, tidak ada artinya. Oleh karena itu saya bilang, kalau kau percaya, kau mengatakan kau percaya kepada Tuhan, maka saya yakin kalau kau benar percaya, kau fokus kepada Tuhan, saudara terkasih, engkau akan melakukan, engkau akan melangkah seperti apa yang kau percaya. Bukan amin? Ya, saya percaya di saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kamu saudara tidak percaya, kalau nggak ada apa-apa. Di saat ini kalau saya mendoakan orang, saya bilang kau percaya nggak? Percaya, kita doakan. Walaupun mungkin situasi, kondisi, keadaannya saudara dilihat secara dasar, kata ini nggak mungkin, nggak ada harapan. Tapi justru saudara terkasih dalam situasi dan kondisi seperti itu, ketika kau berani percaya kepada Tuhan, selalu ada pengharapan, selalu ada pertolongan Tuhan,
selalu ada mujizat Tuhan yang akan Tuhan berikan buat saudara dan saya. Haleluya. Amin. Dan saudara yang terkasih, wanita ini bilang gini, dia menghampiri dan mendekat Tuhan Yesus dan ingin menjamah Tuhan Yesus. Karena dia bilang gini, asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Dan apa yang terjadi saudara? Sembuh. Apa yang terjadi? Perhatikan ayat 9. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saya percaya orang yang percaya kepada Tuhan ini melangkah oleh karena kepercayaannya. Selalu ada mujizat Tuhan, selalu ada berkat Tuhan, selalu ada pertolongan Tuhan. Ada kan? Dan wanita ini mengalami itu. Siapa dia? Orang najis. Siapa dia? Orang yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Siapa dia? Orang ahli-ahli Taurat, tua-tua orang Farisi masih berkata, ini orang berdosa. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun keadaan, walaupun mungkin seluruh dunia ini berkata kau orang najis, engkau orang berdosa, tapi ketika kau datang dan menghampiri Tuhan, kau percaya kepada Dia, saudara yang terkasih dan kau bertindak sesuai kepercayaanmu, selalu ada jawaban Tuhan buat engkau, selalu ada mujizat Tuhan buat saudara, selalu ada kesembuhan, pertolongan, pembelaan, dan janji Tuhan untuk saudara alami dan nikmati. Amin. Bilang samping kiri, samping kanan, percaya enggak sama Tuhan? Yes. Kalau percaya melangkah. Amin. Webi percaya ya? Oh, haleluya. Dan apa selanjutnya saudara? Perhatikan nanti ke 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada apa? Ada tenaga, ada kuasa yang keluar dari diri. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubah? Ini pertanyaan apa saudara? Ini pertanyaan konyol ini. Ya Pak ya? Iya. Rame. Kok nanya siapa yang menjamah jubahku? Orang banyak berdesak-desakan. Dulu itu kan tidak mungkinlah seperti saat ini ada bodyguard, benar tak? Yang akan mengalami orang terdekat. Tidak begitu saudara yang terkasih dan saudara bayangkan seperti keadaan sekarang artis-artis atau orang-orang penting atau pendeta-pendeta gede, saudaraku itu selalu ada bodyguardnya. Ada orang yang menjaga tidak sehingga tidak boleh ada orang sembarangan dekat dan menyentuh orang ini, saudara yang terkasih. Tapi pada zaman itu, pada zaman Yesus tidak ada cerita seperti itu. Tidak ada cerita saudaraku. Pokoknya mereka bisa datang dekat berbondong-bondong berdesak-desakan bila perlu, saudara yang terkasih. Dan banyak orang yang menyentuh dan menjamah. Minimal yang menyentuh dan menjamah Yesus siapa? Minimal siapa yang menyentuh dan menjamah Tuhan Yesus? Murid-muridnya. Ya Pak ya? Dia bisa. Jadi minimal itu murid-murid menyentuh dan menjamah Dia. Saudara yang terkasih, saya percaya tidak akan mungkin ada pertanyaan konyol ini. Karena setiap hari murid-murid ada bersama dengan Dia, dan setiap hari murid-murid menyentuh dan menjamah Yesus. Tapi hari itu ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang janggal. Kenapa saudaraku? Jamahan dan sentuhan ini adalah jamahan sentuhan yang bisa menarik kuasa yang ada pada Yesus keluar dari dirinya tanpa dikontrol oleh Tuhan. Apa yang menarik di sini, saudara yang terkasih? Ketika saya renungkan ini, saudara yang terkasih, ketika saya renungkan ini firman Tuhan ini, saya sangat diberkati oleh Tuhan. Saya sangat disentuh jamahan kuasa Tuhan. Kenapa saudara yang terkasih? Kenapa? Saya mau bilang begini. Setiap kepercayaan saudara dan saya, yang dimana saudara berani percaya kepada Dia,
itu akan menarik kuasa Tuhan datang. Sekali lagi saudara, ketika saudara percaya, beriman dan fokus kepada Tuhan, saya mau bilang begini saudara, kuasa Tuhan akan datang kepada, walaupun mungkin situasi kondisinya tidak mungkin. Saya mau katakan kepada saudara, kuasa Tuhan tidak dapat dihalang atau dihambat untuk datang kepada. Jadi oleh karena itu benarlah yang dikatakan demikian, bahwa berkat-berkat Tuhan akan mengejar saudara. Kenapa berkat-berkat Tuhan atau kuasa Tuhan hadirat mengejar saudara? Karena Tuhan tahu siapa orang yang memiliki iman percaya dan fokus kepada Dia. Sehingga saya mau katakan kepada saudara, walaupun mungkin saudara di tempat yang tidak baik kata orang, walaupun mungkin saudara berada di tempat yang terkutuk atau yang gersang, tapi ketika engkau tetap fokus kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan bertindak sesuai dengan kepercayaan, saya mau bilang dimanapun saudara berada, berkat Tuhan akan datang mengejar saudara. Amin. Haleluya. Berkat Tuhan akan datang mengejar saudara. Walaupun mungkin kita berada, berdiri di atas, perhatikan, di atas tanah atau tempat yang tidak memiliki fondasi dasar yang kuat. Tapi saya mengatakan kepada saudara, ketika engkau percaya kepada Tuhan, bergerak sesuai dengan kepercayaanmu kepada Tuhan, dan fokus kepada Tuhan, maka segala berkat Tuhan akan datang mengejar saudara. Amin. Jadi kita diberkati bukan karena tempat. Ya. Engkau diberkati bukan karena apa jenis pekerjaanmu. Ya. Engkau diberkati bukan karena kau berada di tempat yang baik atau tidak. Engkau diberkati karena kau percaya kepada Tuhan. Amin. Karena kau fokus kepada Tuhan. Ya. Saya mengajak setiap saudara dan saya, mari belajar dari wanita ini. Dia berani percaya kepada Tuhan. Dia tetap mengarahkan fokusnya kepada siapa? Kepada pribadi yang bernama Yesus. Dia mendengarkan berita tentang Yesus. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sebagai gembala, saya menolong saudara dan saya untuk tetap fokus kepada Tuhan. Sehingga oleh karena itu saya setiap hari dengan tidak bosan-bosannya selalu mengirim renungan, selalu memberi kata-kata inspirasi dan juga pembacaan Alkitab. Tujuan saya adalah supaya seluruh jemaat Tuhan perhatiannya tetap tertuju kepada Tuhan. Bahkan saya akan membagikan saudara yang terkasih di dalam Tuhan gambar-gambar yang di dalamnya terdapat kata-kata yang menguatkan, meneguhkan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tujuannya apa? Supaya saudara dan saya fokus kepada Tuhan. Saya sempat dulu merasa begini beberapa bulan yang lalu. Sudah saya ikut jemaat kok nggak ada ya rasa begini. Tapi saya bilang kayak gini, saya bukan sedang menarik perhatian kepada saya, tapi sedang menarik perhatian kepada Tuhan. Saya bukan menarik fokus kepada saya, tapi saya ingin membawa fokus kepada Yesus. Oleh karena itu saya tetap setia setiap hari, saudara terkasih, terus berbagi dengan satu tujuan, saudara dan saya tetap terus fokus kepada Tuhan. Sebab ketika saudara dan saya tetap fokus kepada Tuhan, percayalah kuasa Tuhan yang akan datang menghampiri saudara, mujizat Tuhan yang akan datang menghampiri saudara, berkat Tuhan yang akan datang dalam rumah tanggamu, dalam usaha dan pekerjaanmu, dan berkat Tuhan akan datang bagi masa depan saudara dan saya. Haleluya. Ada karena itu saudara terkasih, Yesus bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Karena Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari dirinya tanpa dia sengaja, tanpa dia ketahui. Ketika saya baca, saya sangat diberkati. Benarlah kata firman Tuhan, bukan karena keadaan, tempat, status saudara, jenis pekerjaan saudara, Tuhan memberkati saudara dan saya, tapi oleh karena iman, percaya, pengharapan dan fokusmu kepada Tuhan. Perhatikan yang 31. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang punya aku? Perhatikan ayat 32.
Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Dia melihat siapa orang yang memiliki iman yang besar itu. Siapa orang yang mempunyai pengharapan yang sangat besar itu. Dia melihat, dia bertanya, dia melihat siapa itu. Saya bilang Tuhan selalu tertarik dengan orang-orang yang berani percaya kepada Tuhan. Perhatikan dia. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas diri, tampil dan tersungkur di depan. Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepada Tuhan. Kenapa dikatakan dia takut dan gemetar? Kenapa? Saudara tahu apa alasannya? Karena Bukan masalah ketahuan. Saudara kita kasih dia takut gemetar gini, saudara kita kasih. Dia ini kan orang najis, dia ini kan orang berdosa. Gimana kan? Orang najis, orang berdosa menyentuh Tuhan yang diurapi, Yesus yang diurapi. Ini sesuatu pelanggaran, saudara, menurut hukum. Karena dia takut itu, Tapi saudara pintar kasih dalam Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, tidak ada dosa kenajisan yang dapat menghalangi dan menghambat anugerah Tuhan turun atas setiap saudara dan saya. Amin. Amin. Perhatikan ayat 34 ayat terakhir. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku. Wow, dia sebut apa? Anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pesan Tuhan yang terakhir yang saya dapat dari ayat pembacaan ini, Tuhan rindu, Tuhan maaf, Engkau tidak hanya berdiam diri ketika kau sudah mengalami kasih Tuhan, kuasa Tuhan di dalam hidup. Tuhan maaf, Engkau berbagi, kau menyaksikan itu supaya orang di sekitar, di sekelilingmu tahu siapa Yesus itu Tuhan, tahu pekerjaan Tuhan terjadi atas hidupmu bukan karena kebenaranmu, tapi oleh karena imanmu kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Saya berdoa bahwa seluruh jemaat Tuhan di tempat ini mengalami mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan yang paling banyak.